Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik, pasien rawat jalan yang di Puskesmas Sidayu. Perkenalkan kami di sini dari program promosi kesehatan. Ada kegiatan yang namanya Pos Ayu atau Podcast Sehat Puskesmas Sidayu. Nah, ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan di dalam gedung Puskesmas 31 yang dilakukan di ruang tunggu rawat jalan. Jadi sasarannya memang adalah Bapak Ibu yang sedang menunggu antrian dari poli. Ya. Nah, di sini saya selaku koordinator pelayanan promosi kesehatan akan memandu acara pada pagi hari ini, dan nanti akan ada narasumber yaitu Dr. Muhammad Rudi. Ada yang 33. Nah, Pos Ayu ini temanya berbeda setiap bulan. Jadi pada bulan ini, pada hari ini tema kita yaitu tentang penyakit jantung dan pencegahannya. Nah, kenapa pada bulan September ini temanya tentang penyakit jantung? Karena pada tanggal 29 September besok itu adalah diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Jadi itu alasan kami mengambil tema tentang penyakit jantung pada hari ini. Nah, monggo kepada Dr. Jadid, kita bisa mulai podcast kita hari ini ya. Oke, siap, baik, siap. Monggo kalau memperkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Jadid, dokter intensif Puskesmas Sidayu. Jadi di sini nanti saya diberi kesempatan untuk sharing sedikit mengenai penyakit jantung koroner atau serangan jantung yang mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar ya. Jadi kita nanti sharing sedikit, kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, ya monggo bisa ditanyakan. Kalau saya bisa jawab. Saya tidak bisa jawab ya, mungkin karena kita sama-sama belajar. Monggo Ica. Ya, jadi kalau tentang penyakit jantung ini yang saya tahu itu adalah penyakit kardiovaskuler atau penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Nah, kira-kira itu benar apa tidak, Dok? Sebenarnya penyakit jantung itu penyakit yang seperti apa sih? Oke, sebelum kita masuk ke penyakit jantung itu apa, Mbak Ica, Bapak Ibu semuanya, perlu kita ketahui terlebih dahulu di mana sih letak jantung itu? Ya, betul. Di mana letak jantung itu? Mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang tahu. Permisi, di mana letak jantungnya sana? Di mana? Di perut, di dada sebelah mana? Kiri, betul ya. Dada sebelah kiri, ya itu juga yang harus kita tahu. Letak jantung terlebih dahulu di dada sebelah kiri. Kenapa kita harus tahu? Karena nanti berhubungan sama gejala-gejalanya, Mbak, yang tanda-tandanya itu ya. Terus selain tahu tempatnya, letaknya, kita harus tahu juga fungsinya jantung. Fungsi jantung itu buat apa? Yaitu buat memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, karena tubuh kita itu perlu oksigen. Antrian obat nomor 12. Oksigen itu dibawa oleh darah. Antrian obat nomor 12. Darah itu nanti dipompa oleh jantung, seperti itu ya. Jadi itu dulu, Mbak. Kita sudah tahu letaknya, kita sudah tahu fungsinya. Terus kemudian apa itu? Nah, baru kita langsung, apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah penyakit gangguan fungsi jantung. Fungsinya tadi kan memompa darah ya. Gangguan fungsi jantung akibat penyumbatan pembuluh darah jantung, seperti itu ya. Jadi karena ada penyumbatan, jantungnya jadi nggak bisa memompa, fungsinya kurang, seperti itu, okay? Jadi itu beda. Gangguan fungsi jantung akibat penyempitan pembuluh darah jantung, itulah penyakit jantung koroner, gitu ya. Penyempitan pembuluh darah pada jantung sehingga tidak bisa mengalirkan darah. Betul ya, nggak bisa memompakan darah seluruh tubuh. Nah, sehingga oksigen di dalam tubuh juga berkurang karena tidak bisa, karena darahnya tadi tidak teralirkan dengan sempurna. Betul ya. Nah, kemudian
Kemudian kalau kita sudah tahu letaknya, kita sudah tahu fungsinya, kita sudah tahu penyakit jantung itu adalah kelainan jantung yang seperti itu tadi. Kemudian faktor resiko atau apa saja yang faktor resiko yang dapat mengakibatkan penyakit jantung ini, Dok? Oke. Faktor resiko, faktor yang menyebabkan, faktor yang bisa memicu timbulnya penyakit jantung ini apa saja? Yang pertama itu ada darah tinggi atau hipertensi ya. Darah tinggi, terus kencing manis, terus kemudian ada kolesterol yang tinggi. Karena tadi kan pengertiannya adalah penyempitan di pembuluh darah jantung ya. Penyempitannya itu karena apa? Karena ada penyumbatnya. Ya, penyumbatnya itu kebanyakan adalah lemak itu tadi. Jadi kalau bisa ya yang faktor yang bisa mempengaruhi ya karena adanya lemak tadi, adanya penyumbatan tadi itu ya. Jadi faktor resikonya ada kolesterol tinggi, ada darah tinggi, diabetes, terus kemudian usia ya tidak menampik kemungkinan ya karena usia semakin rentan, semakin tua kita ya otomatis fungsinya akan menurun sehingga gampang rusak pembuluh darahnya itu ya. Kemudian keturunan juga ya, kalau misalkan di bapak ibu kita atau kita ada keturunan riwayat dari keluarga kita dan punya sakit jantung ya otomatis kita kemungkinannya lebih tinggi daripada yang tidak punya Abdullah Fakih itu ya. Assalamualaikum. Jadi itu baca faktor resikonya dari darah tinggi, diabetes. Terus satu lagi yang penting, faktor resiko yang paling penting itu adalah merokok. Ya, merokok karena semua di penelitian itu menyebutkan merokok itu menjadi faktor yang paling besar, faktor yang cukup besar untuk menyebabkan penyakit jantung koroner itu. Berkaitan dengan usia tadi, Dok. Semakin kita bertambah usia kan semakin berpotensi, berarti kan yang sudah berusia 60 tahun ke atas lah yang paling banyak. Tapi apakah mungkin dengan gaya hidup anak sekarang yang mungkin mager atau malas gerak, kurang beraktivitas fisik, suka minum minuman manis, suka makanan berlemak, fast food, dan itu apakah bisa meningkatkan resiko kena jantung juga di usia muda? Ya baik, ya benar sekali Bu Eca ya. Karena dengan adanya gaya hidup atau lifestyle yang sekarang ini yang disebutkan Mbak Eca tadi, semakin kesini trennya itu yang dulunya usia-usia tua yang kena diabetes, ada penyakit jantung, itu di akhir-akhir ini malah bergeser ke usia-usia yang lebih muda yang terkena penyakit jantung seperti itu Mbak Eca ya. Jadi penyakit jantung ini sudah harus diwaspadai mulai dari kita remaja, jadi segini mungkin sudah harus diwaspadai mulai dari menjaga pola makan, kemudian juga harus rajin beraktivitas fisik, menghindari merokok. Betul sekali Mbak Eca. Kemudian kalau kita misalkan kita belum tahu kita terkena penyakit jantung, tanda dan gejalanya itu seperti apa, Dok? Oke. Ya, tadi kita sudah tahu letak jantung di mana, fungsinya jantung apa, terus apa saja faktor resikonya. Sekarang yang kita harus tahu adalah gimana sih tanda-tandanya orang sakit jantung itu. Kalau misalnya, alhamdulillah ada saudara kita, ada tetangga kita, sampai tahu, oh kayaknya ini sakit jantung deh. Sampai jadi tahu harus ngapain gitu ya. Jadi tanda yang pertama adalah nyeri jantung, nyeri dada kiri. Ya, itu kenapa kita harus tahu letaknya jantung, karena berkaitan dengan gejala ini. Gejala sakit jantung yang pertama adalah nyeri dada kiri, dan nyerinya itu rasanya seperti tindih, bukan kayak tusuk-tusuk gitu, kayak ditimpa gajah mungkin ya, kayak ditindih beban berat gitu ya. Jadi kayak nyeri dada di sebelah kiri, rasanya itu seperti ditindih, kemudian ada sesaknya, ada keringat dinginnya, bisa disertai pusing, mual, muntah, ya tapi yang utama adalah nyeri dada kiri. Jadi misalnya jenengan lihat saudara jenengan atau tetangga jenengan
kok dia itu tiba-tiba mendadak megangi dada kirinya, kesakitan, terus keringet dingin gitu ya. Jangan bisa langsung mendeteksi, oh jangan-jangan ini serangan jantung gitu ya. Itu bagi saya, jadi harus tahu dulu tanda-tandanya apa saja ya. Ya, berarti tanda utama itu berhubungan dengan letak jantung, yaitu Ya, nyeri dada di sebelah kiri. Nah, kemudian kalau misalkan sudah terkena penyakit jantung, penanganan awal untuk pasien jantung menderita jantung ini sebaiknya seperti apa? Oke, ini berkaitan sama yang tadi ya, kita melihat seseorang atau saudara kita, tetangga kita, atau kita lihat orang yang kita kenal, dia tiba-tiba memegang dada kirinya, kesakitan, mual muntah misalnya. Jadi kita harus tahu penanganan awalnya apa. Penanganan awal dari penyakit jantung koroner atau serangan jantung itu langsung minta bantuan. Minta bantuan itu apa? Untuk dibawa ke fasilitas layanan kesehatan, gitu ya. Jadi tidak ada itu yang pertolongan pertama sekali jantung ditepuk-tepuk tangannya, ya itu tidak membantu sama sekali. Karena kita tahu fungsi pengertiannya tadi adalah kelainan di jantungnya, gitu ya, di hulu dan jantung. Kenapa kita nepuk-nepuk di tangan gitu? Jadi tidak ada gunanya ya, mitosnya seperti itu ya. Jadi segera minta pertolongan untuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit. Nanti biar orang puskesmas, biar tenaga kesehatannya yang akan melakukan rekam jantung misalnya ya. Karena untuk mengetahui ini beneran serangan jantung atau bukan, itu dengan yang paling mudah adalah dengan rekam jantung. Ditaruh elektroda di rekam jantungnya. Kalau misalkan memang ini menandakan kalau ini adalah serangan jantung, akan segera diberikan terapi sesuai algoritma serangan jantung. Seperti itu menurut saya. Jadi untuk penanganan awal itu tidak ada. Jihad masuk ke dalam. Tidak ada penanganan awal yang bisa dilakukan oleh orang awam ya, kecuali langsung membawa si pasien ini ke fasilitas bawa ke fasilitas kesehatan, bisa puskesmas atau langsung ke rumah sakit boleh. Sebenarnya kalau untuk misalnya kita tenaga medis ya, ya, terus tahu ada seorang yang tergeletak, terus kita raba nadinya di sini. Oh ternyata nggak teraba, baru kita bisa sebagai tenaga kesehatan bisa melakukan pijat jantung gitu baiknya. Tapi kalau kita orang awam, misalnya minimal tahu tanda dan gejalanya, langsung bawa ke rumah sakit, nggak usah ditunggu. Karena penyakit jantung ini baiknya ada golden periodnya, ada waktu emasnya penanganannya. Kalau bisa 2 jam mulai dari serangan itu langsung segera dibawa ke rumah sakit supaya nanti penanganannya bisa lebih optimal gitu misalnya. Jadi penanganannya ini harus lebih cepat, lebih baik. Ya betul. Terlambat itu Nanti kalau misalkan di rumah sakit mau diapakan, mau disarankan untuk mungkin pernah dengar pasang ring jantung ya, untuk serangan jantung yaitu sudah di fasilitas kesehatan ya. Yang penting kita harus tahu tanda dan gejalanya dan apa yang harus kita lakukan kalau ada orang yang memiliki tanda dan gejala seperti itu ya. Kemudian 41, jadi penanganan jantung ini Zainab pernah dapat masuk ke lebih cepat, lebih baik karena berkaitan dengan fungsi jantung yang sangat penting. Anda ada pada 14. Sangat vital ya. Iya, fungsinya sangat vital sekali. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang penyakitnya dan penyakit, gejala, faktor resiko. Anda ada pada 14. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak sampai terkena penyakit jantung ini? Oke, ini yang paling penting ya. Sebenarnya inti dari apa namanya saat ini itu adalah bagaimana upaya kita supaya nggak terkena serangan jantung. Karena kalau sudah serangan itu yang nanti harus diterapi ya. Kalau ini kan upaya-upaya yang bisa kita kerjakan supaya kita nggak
kemudian pemerintah punya tagline untuk mencegah upaya pencegahan penyakit jantung ini, yaitu dengan cerdik, ya mungkin bisa ditunjukkan ya, cerdik menangani penyakit tidak menular, karena penyakit jantung koroner ini atau serangan jantung itu penyakit yang tidak menular ya. Jadi untuk upaya penanganannya, untuk pencegahannya itu adalah dengan cerdik ini. Yang pertama C adalah cek kesehatan secara rutin ya baca. Cek kesehatan secara rutin ini bisa misalnya di desa ada posyandu, lansia, posyandu gitu ya baca. Bisa cek kesehatan atau ke puskesmas itu nggak harus sakit ya. Ke puskesmas mau cek kesehatan, cek tensi aja nggak apa-apa ya. Minimal sebulan sekali dicek tensi, cek laborat gitu ya. Kalau misalnya punya riwayat diabetes itu cek laborat ya sebulan sekali dan harus terkontrol gitu ya, harus rutin kontrol. C, cek kesehatan secara rutin. Oke, terus kemudian E adalah menyiapkan asap rokok. Oke, ini karena merokok itu tadi yang sudah saya katakan adalah salah satu faktor risiko terbanyak yang menyebabkan serangan jantung gitu ya. Jadi bagi yang sedang merokok, kalau memang sudah merokok dan punya sakit jantung, harus berhenti total rokoknya ya. Kalau misalkan yang belum merokok, jangan coba-coba merokok, karena merokok bisa menjadi salah satu faktor risiko dari serangan jantung bagi mereka. R ya, R adalah rajin aktivitas fisik ya, olahraga. Kita harus rutin olahraga minimal 30 menit dalam sehari ya. Kalau bisa ya kalau bisa olahraga di tiap hari minimal 30 menit aja. Kan kita punya waktu sehari itu 24 jam ya. Kita sisihkan 30 menit untuk kita aktivitas fisik yang ringan-ringan saja nggak apa-apa ya. Yang penting kita olahraga gitu ya. Olahraga itu nggak harus lari pagi, nggak harus sepak bola yang harus ada temannya. Nah, kita bisa olahraga sendiri, baik itu jalan kaki di depan rumah, mulai gantung rumahan, atau senam sendiri sama dia di YouTube, itu juga sudah termasuk aktivitas fisik. Betul, sekarang ya ada YouTube itu misalnya. Apa-apa sudah bisa dilakukan di rumah, bisa kita lihat lewat YouTube. Nah, itu lebih mudah. Cerdik, CERD sekarang ya. Diet seimbang. Diet di sini maksudnya adalah makanan kita baca. Makanan kita harus seimbang, seimbang. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada sayur, ada buah gitu ya. Jadi misalnya karbohidratnya dari nasi, terus kemudian kita proteinnya dari telur, ikan, daging gitu ya. Ada lemaknya juga, terus kemudian buah sayur jangan lupa ya, karena itu penting sekali. Vitamin mineral, sayur supaya gizi seimbang. Cerdik. I selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Jadi istirahat juga penting untuk mencegah kita supaya tidak terkena serangan jantung, karena istirahat yang bisa merilekskan semua otot-otot kita. Terus kemudian istirahat itu minimal 7 jam ya, kalau bisa sehari tidur malam itu ya. istirahat yang cukup itu adalah tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup Minimal 7 jam dalam satu hari. Jadi itu untuk merilekskan itu tadi, mengistirahatkan organ-organ tubuh kita. ya. Kemudian yang terakhir, cerdik. Yang terakhir adalah K, kelola stres ya, itu aja ya. Jadi Tahu Rizal Habib yang masuk kita Pak. sebagai manusia yang tidak bisa terhindar dari stres ya, tapi bagaimana cara kita untuk mengelola stres itu supaya kita nggak terus-terusan. Boleh kita stres sekarang, misalnya ada pikiran, ada pekerjaan sesuatu, stres sekarang, tapi nggak berkelanjutan gitu, harus kita kelola. Mari stresnya waktunya healing misalnya gitu baca ya. Jadi harus kita kelola stres kita ya. Jadi kalau ada masalah yang berhubungan dengan yang mengganggu pikiran kita, itu kita harus pintar-pintar mengelolanya. Jangan sampai pikiran terus. Nah, harus ada dirinya juga dia, ada penenangnya. Gimana caranya biar kita bisa mengelola stres itu tadi. Ya,
Jadi itu tadi adalah upaya pencegahan supaya kita tidak terkena penyakit jantung koroner atau penyakit menular yang lain ya. Cerdik, C, cek kesehatan rutin, E, nyakin rasa pokok, R, Rajin rajin aktivitas fisik, D, diet seimbang, I, istirahat cukup, stres gitu ya. Jadi itu pesan saya supaya kita tidak gampang atau tidak mengalami penyakit tidak menular seperti jantung koroner tadi ya. Jadi terdik ini itu sebenarnya juga luas. Jadi terdik ini itu merupakan pencegahan dari penyakit tidak menular, bukan hanya penyakit jantung, tapi penyakit tidak menular yang lain seperti diabetes, hipertensi, kanker juga bisa. Nah, jadi terdik ini adalah salah satu bentuk pencegahan yang dipromosikan oleh Kemenkes dari pusat. Nah, jadi ini sudah mencakup semuanya, sudah lengkap gitu. Ya. Jadi ya itu saja mungkin baca yang bisa kita sharingkan ya. Jadi yang penting jangan sudah tahu apa itu penyakit jantung, bagaimana itu tanda-tanda dan gejalanya. Kalau misalkan lihat orang seperti itu, nyeri dada sebelah kiri, keringat dingin, sesek, bahkan pingsan, jangan bisa tahu langsung segera pertolongan, bawa ke fasilitas kesehatan. Jangan mengulur-ulur waktu karena punya penyakit jantung itu punya periodnya ya. Jangan kalau usah di terapi apa-apa di Solo, nggak usah ya, langsung bawa ke fasilitas kesehatan. Nah, baik, mungkin itu saja Bapak Ibu dan adik-adik yang bisa kami sampaikan. Mungkin barangkali ada yang mau sharing tentang mungkin pengalamannya, ada saudara atau pernah mengalami sakit di dada sebelah kiri, atau ada pertanyaan yang lain mau dari Bapak Ibu bisa ditanyakan. Monggo, angkat tangan mungkin ada yang kurang jelas. Oh, apa sih tadi dok? Saya nggak dengar gitu. Saya tadi pas ngelamun gitu. Monggo, silakan mungkin ada yang tanyakan. Oke, prioritas 7. Antrian obatnya 18. Matur nuwun Bu Lili atas pertanyaannya ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi Bu Lili, sebelum kita tahu apa itu penyakit jantung, kita harus tahu dulu letak jantung itu sendiri Bu Lili ya. Letak jantung tadi di mana? Dada sebelah kiri. Khasnya gejalanya itu adalah nyeri dada sebelah kiri, rasanya seperti itu titik beban berat, bukan kayak ditusuk-tusuk, beda lagi nanti ya. Kayak ditusuk kayak titik beban berat, ada seseknya, ada keringat dinginnya, atau itu arah ke jantung. Kalau misalkan nyerinya itu di kanan, gimana? Kalau di kanan, karena di sana nggak ada jantung, ada penyebab yang lain pastinya, misalnya dari ototnya, gitu ya, dari parunya, dari tulangnya bisa ya, karena sakit dada di sebelah kanan, letak jantung di kiri, nyerinya di kanan. Jadi untuk yang nyeri di kanan itu bisa penyebab yang lain, dulu bisa dari ototnya gitu misalnya, atau nggak sering, kadang-kadang aja, rasanya seperti ditusuk atau celkit-celkit mata, nah itu tidak khas seperti serangan jantung, mata. Tadi kita sudah tahu serangan jantung seperti apa yang percaya. Jadi untuk yang nyeri dada sebelah kanan, rasanya itu kayak celkit-celkit kayak ditusuk itu kemungkinan ya nggak arah ke sakit jantung gitu ya, penyebabnya ada penyebab yang lain. Mungkin itu begini. Monggo barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan
Atau ada yang mau cerita pengalamannya? Enggak ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu yang lain. Sepertinya sudah jelas ya dari penjelasan kami tadi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan atau yang sudah belajar bareng bersama kami pada pagi hari ini di sini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa dimengerti dengan baik oleh Bapak Ibu. Kemudian pencegahan-pencegahannya tadi bisa kita lakukan bersama agar kita terhindar dari penyakit jantung koroner itu tadi, karena penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Betul, jadi jantung koroner ini sebagai penyakit yang paling tinggi, nomor 1 penyebab kematian di dunia ya, dan ini tiba-tiba biasanya. Iya. Oh iya, satu lagi biasanya. Betul, ya tandanya kita kadang nggak khas, tiba-tiba ada orang katanya kepleset di kamar mandi misalnya, atau tiba-tiba pingsan di tengah jalan, itu bisa saja serangan jantung ya. Bisa sampai henti jantung itu tadi. Betul, henti jantung tadi itu ya. Jadi nanti kalau sudah di fasilitas kesehatan misalnya menghenti jantung ya, kita tenaga kesehatan akan melakukan resusitasi jantung baru tadi ya, pijat jantung. Iya. Jadi itu tadi Bu, Bapak Ibu, tentang penyakit jantung ini adalah silent killer. Nah itu tadi tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba kita pingsan atau tiba-tiba henti jantung. Nah itu padahal tadi pagi atau mungkin 1 jam yang lalu kita nggak kenapa-kenapa. Tapi kemudian kita bisa aja tiba-tiba pingsan atau tiba-tiba henti jantung. Nah nggak ada yang tahu. Jadi kita harus sama-sama melakukan pencegahan. Kita harus rajin olahraga, kemudian istirahat cukup, makanannya diatur, yang kesehatan secara rutin. Nah itu tadi seperti yang sudah kami jelaskan dari awal tadi. Ada tambahan lagi? Sudah biasa. Terima kasih kepada Dr. Jadi selama pada pagi hari ini, dan juga pengunjung puskesmas Cindayang yang sudah antusias pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.